everyone, balik lagi di channel YouTube Muara Sungai. Adapun di video kali ini aku akan membahas 3 berita, yakni yang pertama seputar penggeledahan rumah ex-Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas oleh KPK. Yang kedua yakni dari Bank BCA yang buka suara terkait pembukaan rekening di sidang TPPU Nikita Mirzani, dan yang ketiga adalah berita dari Ridas yang akhiri laporan mengenai kisruh royalti dengan Agnes Monica. Seperti apa? Kita bakal simak di sini. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel YouTube ini dan membantu aku untuk mengembangkan channel ini ya. Langsung kita ke pembahasan yang pertama. Penggeledahan rumah ex-Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas oleh KPK. Nah, perkembangan seputar kasus korupsi mengenai pengelolaan haji ini untuk periode 2023-2024 terbaru adalah bahwa pihak KPK baru-baru ini menggeledah kediaman dari ex-Menteri Agama yakni Bapak Yakut Khalil Qomas pada hari Jumat yang lalu ya, tanggal 15 Agustus 2025. Nah, seperti yang aku lansir dari Tribun News nih, juru bicara KPK Bapak Budi Prasetyo mengkonfirmasi langkah penyidik tersebut. Menurutnya, penggeledahan ini adalah bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencari barang bukti yang dapat membuat terang perkara. Beliau mengatakan, ya benar, hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait perkara penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Tim hari ini melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yang mana lokasi pertama adalah dari rumah seorang ASN ya, Kementerian Agama di Depok, di mana penyidik berhasil menyita 1 unit kendaraan roda 4. Dan yang kedua dilakukan di rumah Bapak Yakut Khalil Qomas yang tak lain adalah ex-Menteri Agama kita ya, di periode yang lalu. Beliau menambahkan, Bapak Budi ini katanya dalam proses penggeledahan di rumah Bapak Yakut ini masih berlangsung ya waktu itu hingga di malam harinya, dan sejauh ini beliau bersikap kooperatif. Kasus ini ya naik ke tahap penyidikan pada hari Jumat kemarin Jumat yang lalu, minggu yang lalu, yakni tanggal 8 Agustus 2025 setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Dugaan korupsi ini sebelumnya berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari Arab Saudi pada tahun 2023 yang diduga tidak didistribusikan sesuai peraturan. Berdasarkan perhitungan awal KPK, potensi kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. KPK juga telah melibatkan BPK untuk melakukan audit guna menghitung angka pasti dari kerugian negara. Sementara itu, selama sepekan pihak KPK telah melakukan penggeledahan maraton di beberapa lokasi strategis termasuk kantor Dirjen Haji dan Umroh, Dirjen PHU Kemenak, rumah pihak terkait, serta kantor swasta Biro Perjalanan Haji. Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik telah menyita sejumlah aset, diantaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4 dari rumah ASN tadi ya, dan aset properti dari sebuah rumah di Depok yang tadi. Kemudian yang kedua, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari kantor Ditjen PHU Kemenak. Setelah rangkaian penggeledahan selesai, Bapak Budi menyatakan bahwa penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi kunci. Nah, berita kedua yakni Bank BCA buka soal pembukaan rekening di sidang TPPU Nikita Mirzani. Pihak Bank BCA akhirnya buka suara terkait pernyataan Nikita Mirzani dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jaksel yang diselenggarakan pada Kamis 14 Agustus 2025. Seperti diberitakan berbagai media bahwa EVP Corporate Communication BCA Harin menyatakan sebagai lembaga perbankan, BCA senantiasa tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku, di mana hal tersebut termasuk kewajiban untuk memenuhi mintaan data oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang Indonesia. Nah, sebelumnya kan Nikita Mirzani ini mengungkapkan kekecewaannya
dan berniat untuk melakukan somasi terhadap Bank BCA setelah data mutasi rekeningnya dibuka ataupun dibeberkan dalam sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, ini kita memprotes nih lantaran data mutasi rekening miliknya diserahkan bank ke pihak penyidik Polda Metro Jaya tanpa sepengetahuannya, padahal ia adalah nasabah prioritas. Yang menjelaskan rekening yang diungkap di sidang bukan hanya terkait situasi yang kini menjadi masalah antara dirinya dengan Dr. RG atau Dr. Reza Gadis ya, tapi juga dari bisnis usahanya yang termasuk pembayaran honornya sebagai seorang aktris. Sementara itu, dalam sidang pegawai bank juga mengungkapkan terdapat sejumlah transaksi nominal besar di rekening kita pada November 2024 hingga Februari 2025. Akhir ya, yakni Aribia mengakhiri laporan terkait kisruh royalti dengan Agnes Monica. Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia, pihak Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan Agnes Mo atas putusan sidang kasus hak cipta dengan pencipta lagu Aribias. Keputusan ini tercantum dengan nomor 85-DT-SUS-HKI-2025 dengan tanggal putusan 11 Agustus 2025 dan berstatus perkara telah dalam proses minutasi oleh majelis. Sementara pencipta lagu Aribias dikabarkan akan mencabut laporannya terhadap Agnes Mo di Bareskrim Polri terkait kisruh dari kasus ini. Penulis lagu Tak Ada Logika tersebut disebut tidak melanjutkan perkara di polisi setelah kasasi Agnes Mo dikabulkan Mahkamah Agung. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan penyidik agar perkara tersebut dicabut dan membebaskan Agnes Mo dari segala macam hal yang terkait dengan hak cipta. Aribias juga menegaskan takkan mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Saya sudah sampaikan penyidik Bareskrim Polri untuk merevisi LP yang saat ini masih proses penyidikan demi mencabut atau membebaskan terlapor dari segala dugaan. Dan kembali janji saya tidak akan ada PK ataupun peninjauan kembali. Dan meskipun rencana ini menjadi langkah terakhir dari Aribias dalam perkaranya dengan Agnes Mo, ia juga telah menyatakan urusan hukum dengan sang penyanyi sudah selesai. Namun Aribias mengaku belum selesai berjuang mendapatkan haknya sebagai pencipta lagu. Ia kini akan mengusut perkara ini ke penyelenggara acara setelah menerima putusan lengkap dari Mahkamah Agung. Kuasa hukum saya akan menindaklanjuti, katanya, sambil menunggu putusan lengkap Mahkamah Agung untuk langkah hukum selanjutnya terhadap penyelenggara acara. Dengan demikian, segala persoalan hukum saya dengan saudari Agnes Mo sudah selesai. Demikian agar menjadi perhatian semua. Terima kasih. Sementara itu, putusan itu merupakan akhir dari proses panjang dalam perkara hak cipta antara Aribias dan Agnes Mo. Awalnya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan Aribias pada 30 Januari 2025 terkait bahwa Agnes Mo ini harus membayar denda 1,5 karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin ke Aribias. Menyikapi putusan ini, Agnes Mo mengambil langkah dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Kasasi ini diajukan pada 4 Juli, kemudian resmi dikabulkan 11 Agustus. Putusan ini juga bersifat final dan mengikat setelah Aribias mengajukan peninjauan kembali ataupun PK. Itu tadi adalah ketiga berita yang bisa aku hadirkan ke kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.